Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hakim, NIM 4224 11052. Sini saya akan menjelaskan rancangan robot UR. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan diagram blok sistem integrasi antara kamera Intel RealSense D455, PC, PLC, Schneider, HMI, dan robot UR3. Sistem ini dirancang supaya kamera bisa mendeteksi objek, kemudian informasi tersebut diproses oleh PC, dikirim ke PLC, dan akhirnya digunakan untuk mengontrol robot secara otomatis. Semua itu tetap bisa dipantau dikendalikan oleh operator melalui HMI. Yang kedua, kamera Intel RealSense D455. Kamera Intel RealSense D455 dapat menangkap gambar 3D dan mengukur kedalaman. Jadi bukan hanya melihat objek, tapi juga mengetahui jarak dan posisi objek. Kamera ini dihubungkan langsung ke PC menggunakan kabel USB, sehingga data gambar yang ditangkap bisa langsung masuk ke komputer untuk diproses. Yang ketiga ada PC. Komponen berikut adalah PC atau komputer. Fungsinya sangat penting karena PC inilah yang bertugas mengolah data dari kamera. Misalnya ketika kamera mendeteksi ada sebuah benda, PC akan menghitung koordinat posisi benda tersebut. Hasil pemrosesan ini kemudian dikirimkan ke PLC agar bisa digunakan untuk mengontrol robot. Jadi bisa dikatakan PC adalah pusat pemrosesan data visual dalam sistem ini. Yang keempat ada Ethernet hub. Setelah data selesai diproses, komunikasi antar perangkat dilakukan melalui Ethernet hub. Ini berfungsi penghubungan jaringan, sehingga PC, PLC, HMI, dan robot semuanya bisa terhubung dan saling bertukar informasi. Jadi hub adalah pusat komunikasi yang memastikan data dari satu perangkat bisa sampai ke perangkat lain. Yang kelima ada PLC Schneider. PLC atau Programmable Logic Control Schneider adalah otak pengendali logika. PLC menerima data dari PC, kemudian memutuskan aksi apa yang harus dilakukan robot. Semua logika kerja seperti kapan robot bergerak, kapan berhenti, dan apa yang harus dilakukan diprogram di dalam PLC. Jadi PLC ini memastikan sistem berjalan otomatis sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Nomor 6, Harmony HMI Schneider. Selain PLC, ada juga HMI atau Human Machine Interface. HMI berfungsi sebagai antarmuka bagi operator. Dengan HMI, operator bisa memantau status sistem secara real time, melihat apakah kamera berfungsi, apakah robot sedang bergerak, dan juga bisa memberi perintah manual jika diperlukan. Jadi, HMI ini menjadi jembatan komunikasi antara manusia dengan sistem otomatis. Ketujuh ada robot ARM UR3. Robot UR3 adalah bagian output dari sistem, yaitu akuator yang bergerak sesuai instruksi. Robot ini menerima perintah dari PLC melalui jaringan Ethernet. Misalnya ketika kamera mendeteksi objek, PC memproses datanya. Lalu PLC memberi perintah ke robot untuk mengambil objek tersebut. Robot UR3 akan melaksanakan aksi nyata di lapangan, seperti mengambil, memindahkan, atau menyusun benda dengan presisi tinggi. Hubungan antar komponen dalam sistem. Yang pertama, kamera Intel RealSense D455 ke PC. Kamera menangkap gambar 3D dan informasi kedalaman. Data dikirim ke PC melalui USB kabel. Hubungan ini bersifat satu arah dari kamera ke PC karena kamera hanya sebagai input. Yang kedua, PC ke Etherhub. PC memproses data dari kamera lalu mengirimkan hasil analisis seperti koordinat posisi objek ke sistem kontrol. Komunikasi ini dilakukan melalui Ethernet ke hub. Yang ketiga, Ethernet hub sebagai pusat komunikasi. Hub menghubungkan PC, PLC, HMI, dan robot UR3 dalam satu jaringan. Semua perangkat bisa bertukar data lewat hub ini. Bisa dibilang hub adalah jalan raya yang menyambungkan semua komponen. Yang keempat, PC, PLC Schneider. PC memberikan informasi hasil pemrosesan ke PLC.
PLC memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan robot berdasarkan logika yang diprogram. Hubungan ini dua arah karena PLC juga bisa mengirim status kembali ke PC. PLC HMI Schneider. PLC mengirimkan status sistem ke HMI agar operator bisa melihat kondisi. Operator bisa memberi perintah manual melalui HMI, lalu perintah itu masuk ke PLC. Hubungan ini dua arah karena ada feedback antara operator dan sistem. PLC robot UR3. PLC mengirimkan instruksi gerakan ke robot. Robot memberikan umpan balik, feedback ke PLC misalnya posisi status atau error. Hubungan ini sangat penting agar gerakan robot bisa dipantau dan dikendalikan secara real time. Alur komunikasi singkat, kamera hanya bicara ke PC. PC hasil data dikirim ke PLC lewat Ethernet hub. PLC jadi pusat kontrol, kirim instruksi ke robot dan tampilan status ke HMI. HMI memungkinkan manusia ikut serta memberi perintah atau memantau. Ini gambar robot UR. Sini saya akan menjelaskan fungsi robot UR3. Robot UR3 dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia tanpa perlu pagar pengaman karena dilengkapi sensor keamanan yang bisa mendeteksi benturan. Yang kedua, manipulasi objek. Ujung lengan robot N efektor dipasang gripper untuk mengambil, memegang, dan memindahkan benda. Yang ketiga, aplikasi industri. Digunakan untuk tugas-tugas ringan dan presisi seperti perakitan komponen kecil, pengujian dan inspeksi produk, penyusunan barang, operasi laboratorium, dan fleksibel. UR3 bisa diprogram ulang dengan mudah, sehingga dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan berbeda dalam satu pabrik. Cara kerja robot UR3, yang pertama, input. Perintah gerakan diberikan melalui PLC atau PC. Bisa diprogram langsung lewat software UR atau dikontrol dari sistem otomatis seperti pada blok diagram tadi. Yang kedua, kontrol motor dan sendi. UR3 punya 6 derajat kebebasan 6 DOF. Setiap sendi digerakkan motor servo yang dikontrol secara presisi. Kombinasi gerakan tiap sendi membuat robot bisa bergerak bebas ke berbagai posisi. Yang ketiga, gerakan robot. Robot bergerak sesuai instruksi, misalnya menuju posisi tertentu, membuka gripper, menjepit objek, lalu memindahkan ke lokasi lain. Yang keempat, feedback. Sensor posisi pada motor memberikan feedback ke controller, sehingga gerakan robot presisi. Jika ada error, misalnya robot bertabrakan dengan objek, sensor keamanan akan menghentikan gerakan untuk mencegah kerusakan. Yang kelima, output. Gerakan nyata berupa manipulasi benda, mengambil, memegang, memutar, atau menyusun. Baik, sekian dari penjelasan blok diagram saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.